Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Potia TV di seluruh alam semesta. Kita bertemu lagi di sini. Ikan kakap, ikan patin. Mohon maaf lahir dan batin. Ya, kita ketemu lagi di podcast kita kali ini. Jadi kita sekarang sedang berada di Ranah Minang, ya Pak ya. Iya, lokasinya di Kampung Sumur, Jorong Selamat, Kenagarian Padang Gelugur, Kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman Timur. Kasih luar biasa. Ini salah satu area dari Kampung Perikanan Budidaya, dan saya tidak sendirian. Saya sekarang bersama salah satu senior lah di budidaya ikan mas yang ada di kecamatan ini. Bahkan bukan kecamatan ini ya, di area sini gitu ya. Beliau adalah Pak Anwar. Pak Anwar ini ketua dari kelompok Mina Sukses Bersama. Mina Sukses Bersama. Ya, luar biasa. Jadi bersama dalam kesuksesan gitu Pak ya. Ya. Amin. Nggak sendiri-sendiri suksesnya, luar biasa. Ini Pak Anwar ini memang kerjanya pure di ikan ini atau cuman sampingan aja di ikan nih? Enggak, ini inilah yang betul-betul dikerjakan. Nggak ada sampingan, memang ada. Cuma yang diutamakan cuma ikan. Oh, ikan memang khusus ini ya. Luas kelompok areanya berapa ini Pak? Seluruhnya atau punya Bapak aja lah? Sekitar 2,5 hektar atau 2,5 hektar ya. Tadi Bapak bilangnya wah punya saya mah kecil gitu. Rupanya 2,5 hektar itu besar Pak. Dan memang untuk di ikan ini Pak, sepanjang Bapak budidaya ikan ini memang cukup ini Pak ya, berhasil untuk istilahnya bukan cuma sekedar menopang rumah tangga, tapi juga bisa menyolokkan anak juga Pak ya? Iya, insya Allah. Kalau ditekuni seperti itu ya, bisa ya. Dari tahun berapa Pak budidaya ikan? Sebenarnya budidaya ikan ini kita kan dari turun-temurun sebenarnya. Oh, turun-temurun. Cuma kan kalau dulu cara pemijahan ikan ini ataupun pembesaran kita cuma otodidak. Kita nggak pakai pakan, cuma dibiarin aja kan. Setelah berkembangnya kayak gini, sekarang pakan udah datang, otomatis kita pakai pakan kan gitu. Iya. Menarik nih, Anda bilang beliau dulu belajarnya otodidak. Nah, kalau sekarang memang nggak otodidak ya, atau gimana nih? Enggak. Sekarang dari Menteri Perikanan, otomatis orang tuh udah turun ke lapangan. Iya, Kementerian Kelautan dan Perikanan lewat ini Pak ya? Iya, saya mau pamer dulu. BPPT Jambi yang utama kan. Kita dikasih pendidikan, dikasih ilmu, bahkan dikasih prasarananya lagi kan gitu. Jadi udah dikasih prasarana, juga didampingi Pak ya? Iya, betul. Dari tim dari Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Sungai Gelam. Jadi kita memang Pak di BPAT Jambi, walaupun namanya BPPAT Sungai Gelam Jambi, tapi ruang lingkup kita nih seluruh Sumatera. Gitu, termasuk nyampe ke Padang yang sekitar 15 atau 20 jam perjalanan kami Pak. Dan sempat nyasar juga semalam. Tapi alhamdulillah bisa sampai ke sini. Jadi Pak Anwar juga salah satu penerima bantuan revitalisasi UPR. Iya, betul. Nah, kita cerita dulu nih Pak. Ini biar orang agak paham kalau apa bedanya setelah mendapatkan ilmu dari pengalaman sharing dari kami dan sebelum mendapatkan pas otodidak dulu. Mungkin bisa cerita dulu Pak, dulunya gimana, sekarang setelah mendapatkan bantuan tersebut sama saja atau lebih buruk gitu kan? Bisa diceritakan. Oke Pak, memang sebelum ada bantuan ataupun bimbingan dari Perikanan Sungai Gelam, kita cuma kehidupan pas-pasan. Otomatis ilmunya kan masih minim lah gitu. Iya, karena mau belajar kemana juga mungkin agak bingung gitu ya. Iya. Sementara perkembangannya makin pesat kan gitu. Jadi setelah ada bimbingan dari Perikanan Sungai Gelam, alhamdulillah hasilnya udah agak lumayan. Nah, jadi bisalah untuk lebih meningkat ekonominya gitu lah. Gitu. Oh, berarti secara pendapatan ekonomi juga lebih meningkat Pak ya dari sebelum mendapatkan bantuan. Oke, siap. Satu. Terus kalau secara ini Pak, teknik-teknik pemijahan dan sebagainya itu dan hasilnya itu perbedaannya sedikit atau cukup jauh Pak? Sebenarnya cukup jauh. Gimana nih cukup jauhnya nih?
Kalau dulu kita kan pakai dari dasarnya kita mijahkannya cuma di kolam besar. Kita pakai waring, kita cari rumput untuk kekabannya. Sekarang nggak lagi. Kalau dulu kan hamanya masih banyak di kolam, lantaran kolamnya lebar kan. Otomatis larva ini kan nggak terjaga sama kita. Iya, benar. Tapi setelah ada bantuan dan bimbingan, kita kan diadakan tempat ejerinya kan gitu. Kita dilatih di sana, kita disuruh kerjakan ini. Alhamdulillah hasilnya lebih lumayan. Oh iya. Gitu. Misal dulu sekali mijahin dapat berapa tarpa? Kalau dulu kita pijahkan sekitar 5 ekor, cuma kita dapat cuma 100 gelas. Berarti sekitar 100.000 ekor. Taruh kita naikkan lagi 200 gelas. Berarti 200.000 ekor kan gitu. Tapi setelah kita punya ejri, setelah kita bimbing, otomatis lebih dari 45% kenaikannya dari yang pertama, yang awal kan. Lantaran dia kan dijaga semua kan gitu. Jadi dari 200.000 tadi bisa nyampe sekarang 1 juta ada? Sekali nyuntik. Sejuta nggak sampai, sekitar 940. Paling minimnya 750.000 ekor lah, paling minim. Bisa berkali-kali lipat berarti bisa 3 sampai 4 kali lipat berarti. Alhamdulillah. Syukurlah bisa meningkat seperti itu. Nah, ini Pak, masalahnya kan kalau saya dapat bantuan itu Pak, apa dari yang didapat itu cuma bantuan itu aja, ya? Atau memang selain dapat bantuan juga bantuan materi tadi ya? Diajari teorinya gitu? Iya betul. Nyampe teori doang ya? Atau gimana nih Pak? Bukan, Pak? Memang teori dikasih, cuma otomatis para penyuluh itu kita dibimbing langsung praktek. Petugas dari balai maksudnya Pak betul. Ya? Dibimbing langsung praktek, bukan langsung dia turun ke lapangan. Turun ke lapangan ke sini. Kita kan diajak yang indukan yang matang gonat macam mana, jantan yang harus kita pakai macam mana, kan gitu. Cara menyuntikkan hormonnya macam mana, kan kita dikasih titiknya semua. Jadi orang itu yang dari Sungai Gelam Perikanan, orang itu bukan cuma ngomong, enggak, orang itu langsung dia gitu. Siapa namanya Pak? Pak Paino. Pak Paino ya, langsung aja. Turun langsung ke sini. Langsung dia ke sini. Malah kita kerjasama. Kita kerjakan ini gini Pak. Ini yang sebenarnya kayak gini Pak. Ayo kita coba kan gitu. Langsung ya betul-betul diajari, bukan cuma dapat barangnya tapi juga diajari caranya seperti apa, dan peningkatannya bisa sampai 4 kali lipat itu tadi Pak ya? Iya, dari situlah mulai awal kita dilatih sampai sekarang belum pernah di bawah 750.000 lagi penghasilannya. Malahan kadang-kadang berkisar dari situlah 750 sampai 9 sekian. Tapi mencapaikan 100 itu Tuhan yang tahu nanti. Iya. Tapi kan sudah sangat lumayan gitu kan. Alhamdulillah. Sangat berbeda jauh. Dan sekarang yang merasakan manfaat dari bantuan ini selain Bapak sendiri atau gimana Pak? Bukan. Memang manfaatnya kan otomatis ini kan pribadi. Kalau kolam ini kan tergantung pribadi, bukan kelompok lagi. Cuma kan kalau kelompok membutuhkan bibit, kita udah bisa ngasih orang itu. Dasarnya kadang-kadang hari ini kolam kita kosong, Pak nggak ada bibit. Alhamdulillah udah bisa kita sediakan. Bapak belajar untuk sendiri atau Bapak juga alhamdulillah dapat ilmu dari balik kemudian ngajarkan ke yang lain Pak? Kita nggak tertutup. Ilmu ini nggak bisa kita tutupi. Otomatis kita punya kelompok, walaupun kita punya OPR sendiri. Ilmu ini kita kembangkan sama masyarakat. Bapak juga kasih tahu teman-teman itu ya. Siapa yang ingin belajar, ayo, mari sama-sama kita tuntaskan ini, kan gitu. Bukannya kita pandai enggak. Di mana kita sendat nanti, ayo kita telepon orang di Jambi, kita cari solusinya kan kayak gitu. Emang mau orang di Jambi ditelepon Pak? Insya Allah mudah-mudahan. Telepon 24 jam pokoknya. Kalau memang ada sinyal biasanya diangkat gitu Pak ya. Nggak pernah nggak diangkat itu. Alhamdulillah. Jadi gitu Pak, kita ini pelayannya pembudidaya ikan lah, pelayan masyarakat tapi di bidang pembudidaya ikan. Jadi silakan telepon aja, yang penting jangan jam 1 malam atau apa gitu kan. Kalau masih bisa diangkat ya kita angkat. Nah setelah itu Pak, jadi masyarakat sini juga selain Bapak, masyarakat sini juga merasakan semua ya manfaatnya dari. Alhamdulillah ada juga yang merasakan kan.
Dia masyarakat ini bukannya kita bisa macam membalikkan telapak tangan untuk mengajak, enggak. Ayo kita tarik satu-satu, Alhamdulillah ilmu ini nanti berkembang untuk anak-anaknya nanti kan gitu. Kita bukan tertutup, enggak. Siapa yang ingin belajar, ayo belajar kita. Bukannya kita orang pandai, enggak. Sama-sama kita tuntaskan. Di mana kelemahan kita, mari sama-sama kita kerjakan kan gitu. Sama-sama belajar gitu ya. Yang penting kita mau belajar, membuka diri gitu ya. Ada masukan dari luar atau apa, ya udah kita ikutin seperti itu ya. Oke, terima kasih Pak Anwar. Mungkin Pak Anwar ada apa namanya, pesannya mau disampaikan ke Mas Paino nih atau ke Balai Perikanan yang PPAT jelas Jambi nih? Kepada yang terutama kepada Balai Perikanan Sungai Gelam Jambi, terima kasih banyak atas bantuan dan sarana yang dikasih sama kami. Mudah-mudahan segala yang dikasih ini bermanfaat bagi kami, terutama untuk Kampung Sumur, Kampung Perikanan. Bukannya untuk pribadi sendiri, enggak. Ayo untuk masyarakat semua. Yang lebih utama lagi, ilmu yang paling bermanfaat adalah yang dikasih oleh Pak Paino. Terima kasih banyak Pak Paino. Ya, Mas Paino juga menjalankan tugas dari PPPAT Sungai Gelam. Kebetulan beliau yang menjadi salah satu di divisi ikan mas. Jadi yang bergerak di bantuan-bantuan ini kan banyak. Nah, biovlog ada ya. Kemudian pakan juga tahun-tahun kemarin juga ada dan sebagainya. Nah, kebetulan Mas Paino di ikan mas. Cuma satu harapan dari Perikanan Sungai Gelam, apapun nanti perubahan, apapun ada ilmu yang diperoleh dari Jambi, mohon kami dari bawah atau dari dusun-dusun kayak gini, tolong bimbing kami, tolong kasih kami ilmu yang lebih meningkat lagi dari ini kan gitu. Iya, makanya kita kan bikin grup itu Pak, grup WA tuh kan. Terus kemudian kita juga ada YouTube kita Pak, YouTube channel. Bapak pernah lihat YouTube kita kan? Botia TV itu kan. Nah, di situ juga ada ilmu-ilmu dan jangan segan-segan menghubungi kami jika butuh komunikasi lebih lanjut, pertanyaan dan sebagainya. Nah, kalau informasi dan sebagainya, insya Allah selalu kita berikan ke masyarakat. Ya, kita punya media sosial, punya juga YouTube di situ, Pak. Dan satu lagi, Pak, saya lupa kasih tahu. Mungkin Bapak juga sudah pahamnya kalau di sini Botia TV di Pasaman ini kita juga dari kementerian ada pabrik pakan mandiri ya, yang kemudian PPAT Jambi itu jadi perpanjangan tangannya untuk mengelola pabrik pakan mandiri itu untuk menunjang kampung perikanan budidaya. Oke, terima kasih banyak Pak Anwar. Kopinya enak, pisang gorengnya juga enak.